Shalom. Shalom. Beri tepuk tangan buat WL yang luar biasa, buat singer ya. Bilang mas sebelahnya, saya antusias. Kamu antusias. Kita antusias. Karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Oke. Silakan duduk ya. Haleluya. Shalom. Wah, Bapak Ibu semua luar biasa sekali nih ya. Kayaknya ibadatin skala nih Pak Leo. Ya, saya bisa merasakan satu antusias, atmosfer surga di tempat ini dan satu kesukaan, satu kehormatan bisa ketemu langsung Pak Leo, Pak Lewi. Jadi terima kasih buat undangan pelayanannya. Satu kesukaan hati saya dan salam dari istri saya. Tadi saya kirim fotonya ke dia, katanya, "Weh, salam balik," gitu ya. Ya, saya sampaikan hari ini. Saudara siap terima firman Tuhan? Ya, next tolong bisa. Oke, next ya. Tidak kenal maka kenalan. Ya, oke. Nama saya Doni Franky Tompunu. Saya gembala di Victory Church Indonesia. Istri saya Sandy dan bukan kebetulan Februari ini kami 26 tahun pernikahan. Semangat ya. Dan kami dikaruniai 3 orang putri, ya masih saya pegang rekor paling ganteng di keluarga. Ya sama ya Pak, Bapak 3 juga putri semua. Ya, Fania, Vanessa dan Valerie. Ya. Next ya, dan saya percaya Bapak Ibu, keadaan dunia tidak semakin baik. Karena Alkitab berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi itu kabar baik buat kita yang di dalam Tuhan. Karena tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Semua kebangunan rohani terjadi di masa sukar. Dan saya percaya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan melihat kebangunan rohani yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Dan jangan takut, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan di situ. Kita akan melihat pembelaan pelindungan Tuhan. Akan terlihat bedanya. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Katakan ya, saya umat kepunyaan Tuhan. Saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Saya terus bangun kesadaran itu. Bayangkan misalnya ya, rumah Pak siapa? Maaf namanya. Pak Jonas dibeli Presiden Prabowo. Haleluya. Sejak hari itu, lunas ya Pak, nggak kredit ya. Dibayar lunas oleh Presiden Prabowo. Jadi mulai hari itu rumahnya milik siapa Pak Jonas? Presiden Prabowo. Pak Jonas boleh tinggal di situ. Kira-kira orang sungkan tidak? Sungkan. Preman-preman gimana? Kalau ada yang goda-godain ormas-ormas, mereka ngomong gini, bro salah rumah, betul? Itu bukan rumah Pak Jonas lagi, itu rumah. Demikian pula dengan hidup kita. Bapak Ibu, kita semua harus sadar. Katakan ya, angkat tangan ngomong sadar. Saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah Yesus Kristus. Jadi sekarang saya milik siapa? Kira-kira setan sungkan enggak? Sungkan. Tubuh saya ini bait Allah. Katakan ya, menang di dalam, menang di luar. Sembuh di dalam, sembuh di luar. Pulih di dalam, pulih di luar. Nah, di mana? Di dalam hati dan pikiran kita. Anda dan saya harus sadar, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau ditipu lagi. Kan nggak wajar ya, udah lunas kok takut. Pak Jonas ke supermarket, beli air mineral, udah lunas, keluar, takut nggak? Kalau belum lunas? Takut. Kalau nyuri, nyolong. Ya, bukan masalah murah mahalnya. Karena apa? Ya, belum lunas kok. Dan yang beli kita ini bukan sembarangan Bapak Ibu. Siapa yang beli kita? Tuhan pencipta segala yang ada. Kalau Anda dan saya takut, khawatir, itu namanya penghinaan. Oh iya Bapak Ibu, itu penghinaan. Makanya Tuhan tidak mau kita takut. Alasannya apa? Tetelestai, sudah selesai. Amin. Hutang sudah lunas, pertandingan sudah dimenangkan, peperangan sudah dimenangkan, hukuman sudah dibayar. Jadi Bapak Ibu saya menguatkan semuanya.
Masa suka di depan kita, tapi jangan takut. Bukan diberani-beraniin ya. Bilang sama sebelahnya, asli berani. Asli. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah lunas dibayar. Kan begitu Pak Yonas sudah bayar lunas, asli nggak perlu diberani-beraniin, nggak perlu. Itu kebenarannya. Nah, saya ingin sampaikan ini di luar konteks materi ini ya. Ini ngeflow, ada Pak Leo ini ngeflow urapan. Jadi Bapak Ibu, masa suka di depan kita, tapi jangan takut. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita milik Tuhan. Tapi tolong Pak Jonas, rumah Prabowo jangan dipakai buat judi online, judol. Atau hal-hal misalnya pelacuran lah, perjudian lah. Kira-kira yang marah siapa? Prabowo. Ini rumah milik Tuhan. Saya tidak bisa pakai tubuh saya untuk hal-hal yang kotor dan najis. Ini milik Tuhan. Makanya saya hidup takut akan Tuhan. Karena apa? Karena saya sadar saya sudah dibeli. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, ku tidak takut sebab kau besertaku. Saudara percayalah ya. Begitu Anda mengerti kebenaran ini, saya mau beritahu ya, virus pun sungkan. I tell you the truth. Asal Anda tahu kebenarannya, tunduklah pada Allah, lawan iblis. Iblis lari daripadamu. Katakan strong from home. Gereja harus kembali ke rumah. Karena kekristenan yang sejati itu di rumah, bukan di panggung gereja. Dengar baik-baik, saya bisa main sandiwara di sini, tapi saya tidak bisa main sandiwara di rumah. Halo? 300 tahun pertama gereja tanpa panggung, gereja tanpa gedung, dan gereja mengubah dunia. Ketika Kaisar Romawi Kristen pertama kali menjadi Kristen, barulah gereja pindah dari rumah ke gedung, ke panggung. Ya, tidak salah, tapi gereja kehilangan kuasanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena gereja adalah rumah Tuhan, bukan hotelnya Tuhan. Apa bedanya rumah sama hotel? Di rumah tidak boleh ada orang asing. Di hotel semuanya orang asing. Nah, di sini kan rumah saling kenal kan? Ngobrol, akrab gitu loh. Karena hari ini gereja sudah kehilangan esensinya sebagai rumah Tuhan, malah jadi hotelnya Tuhan. Lebih parah, jadi pusat pertunjukan hiburan rohani Kristen. Gak saling kenal. Anda bersyukur waktu saya masuk, wih ini mah homey banget. Saya pun nyaman kan, gak sebagai orang asing, betul. Saya ketemu Pak Leo, Pak Lewi langsung disambut. Kayaknya ini bukan sekedar datang sebagai formalitas, benar-benar keluarga. Bilang sama sebelahnya, kamu gak salah di gereja ini. Ini rumah Tuhan. Bukan hotelnya Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara ya. Hotel mah, betul Pak, hotel keren Pak, hotel keren, tapi gak saling kenal. Betul? Nah, mari kita harus kembalikan gereja kepada rumah. Ya, nah karena itu ya Anda harus kuat dari rumah. Bangun keluarga Anda menjadi rumah Tuhan. Jangan cuma rohani di panggung, balik ke rumah, tanduknya keluar, rohana. Nah, ya. Nah, saya mau sampaikan hari ini ya, next ya, jaga jiwamu. Karena kekuatan dalam hidup kita dimulai dari dalam, amin. Katakan nih, jaga jiwamu. Bilang mas sebelahnya, jaga jiwamu. Pikiranmu, perasaanmu, dan keinginan hatimu. Itu mesti dijaga. Mengapa? Yang pertama, next, karena kondisi hidup kita itu cerminan jiwa kita. Katakan yuk, kondisi hidup saya cerminan jiwa saya. Ya. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, mari baca bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam keuanganmu, dalam pernikahanmu, dalam kesehatanmu, sama seperti jiwamu. Baik-baik saja. Next, jadi kondisi hidup kita itu cerminan jiwa kita. Apakah kondisi keuangan Anda baik-baik saja? Apakah kondisi pernikahan Anda baik-baik saja? Apakah kondisi kesehatan tubuh Anda baik-baik saja? Aku berdoa supaya
kondisi hidupmu semuanya itu baik-baik saja sama seperti jiwamu. Katakan yuk, jiwa saya. Kondisi hidup saya, cerminan jiwa saya. Jadi kalau kita punya masalah dalam keuangan, dalam pernikahan, dalam kesehatan, artinya kondisi jiwa saya tidak baik-baik dan sehat-sehat saja. Yang harus dibenahi dulu jiwa kita atau keuangan kita dulu. Jiwa kita dulu. Kesehatan kita atau jiwa kita dulu. Jiwa kita dulu. Katakan yuk, jaga jiwamu. Tetap gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira dulu jiwanya, baru tubuhmu sehat. Jangan tunggu sehat baru gembira. Kenapa kok nggak gembira? Habis dokter hasil lab jelek semua loh. Memang kalau kamu nggak gembira, tubuhmu lebih baik. Saya gembira bukan karena tubuh saya, bukan karena keadaan saya. Saya gembira karena Tuhan. Kan jelas, bergembiralah karena Tuhan. Baru Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Katakan yuk, saya jaga jiwa saya untuk tetap gembira. Mengapa? Karena kondisi jiwa saya, kondisi hidup saya cerminan jiwa saya. Yang mesti dibenahi bukan yang kelihatan dulu, tapi yang tidak kelihatan. Apa itu? Jiwa saya. Yang kedua, kondisi hidup kita mengikuti jiwa kita. Karena itu, next, saat keadaan sedang tidak baik, jaga jiwamu tetap baik. Karena keadaan tidak selalu baik. Tapi apapun keadaannya, jaga jiwamu tetap baik. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mungkinkah hidup tanpa penderitaan? Anda kaya tetap punya masalah. Anda nggak kaya-kaya. Masalah juga. Anda menikah, punya masalah. Anda nggak nikah-nikah, masalah juga. Anda ikut Tuhan, punya masalah. Anda tinggalin Tuhan. Bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah. Masalahnya kamu orang atau bukan. Kalau kamu orang, kamu pasti punya masalah. Tapi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, kita harus sadar bahwa masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya adalah jiwa kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mana yang harus pulih dulu? Semangat kita atau keadaan kita? Semangat kita dulu. Mungkinkah hidup tanpa penderitaan? Ya, tidak mungkin. Ada penderitaan yang bisa kita hindari. Tapi ada penderitaan yang memang harus kita lalui. Karena itu proses pendewasaan. Lalui dengan penuh semangat. Jadi kalau saya tanya hari ini, kalau ada orang bertanya pada Bapak Ibu, kok nggak semangat? Aduh, banyak kerjaan, pusing. Loh, emang kalau ada banyak kerjaan, pusing, masalah Anda nggak semangat, keadaanmu lebih baik? Angkat tangan semuanya. Ayo tolong angkat tangan semuanya. Halo semuanya bilang sadar. Contoh misalnya keadaan tidak baiknya dengan cepat ya, kita lihat beberapa ya. Next tolong. Ya. Oke, ini kan nggak ada tangan, tapi semangat nggak? Ini Paralimpik ya, next. Yang kedua ya kan. Ini cepat aja, ini nggak ada tangan, bisa berenang. Teman saya punya tangan kaki nggak bisa berenang. Next ya. Nah ini apa lagi? Ya, kita saksikan video berikut ini. Tolong soundnya, semoga ini menginspirasi kita semua. Next. Ya. Come on, guys, get back to the baseline. Stoop slow. Vamos, faz a passagem, vamos rapaz. Go! Gotta move on now. Come on! You look like a poodle, not a Rottweiler. Venga, ¿qué pasa? Que no me va. Vamos, sai dessa posição, vamos. Faster. Stop. Not good enough. Your body should be on that line. Hello, can you hear me? Push it out, you lazy dick! Venga, va.
can stop you. You're made of metal. Do it again. 10 more reps. Let's go. Valeu, tengok. Vamos pra outra. Venga. Tired? Get back in the pool. Yang kedua ya, jadi katakan selesai, saat keadaan tidak baik, jaga jiwamu tetap baik. Jaga jiwamu tetap. Yang kedua ya, sekarang ada orang secara keadaan, next. Ada orang secara keadaan baik. Tapi jiwanya tidak baik. Apa yang terjadi? Ingat, kondisi hidup kita mengikuti jiwa kita. Next, contoh kalau Anda langganan Netflix, Anda bisa lihat satu dokumenter yang terbaru ya. Itu namanya I Am Tim. Kisah tentang seorang anak muda bernama Tim Bergling ya. Dia mati bunuh diri karena depresi di usia 28 tahun. Bayangin. Padahal dia ada di puncak suksesnya. Dan ada banyak lagu-lagu yang sangat populer di kalangan anak-anak muda. Kalau Anda tahu misalnya siapa ya? Aduh, saya lupa namanya tuh. Saya terlalu berohani sih Pak, jadi agak susah ngafal. Ya, siapa itu Coldplay ya? Tentang Stars, tentang lalu ada banyak. Itu ternyata di belakangnya dia produsernya. Jadi sangat jenius ya. Tapi dia mati bunuh diri karena depresi. Ya, next, tolong dengan cepat aja. Ini diklik aja. With levels, everything just kind of took off in an incredible way. I could afford a tour manager. I didn't have to fly a coach everywhere. I was young, I was hungry. It was just all new, and it was really a big party. I went from small clubs to big clubs to theaters to amphitheaters. Like everything has gone in steps. It's just that the steps was pretty short. Now these songs are prolific. How the hell do you do it? Dia ini EDM, jadi kayak apa DJ gitu, sampai tingkat dunia Pak. Tiap hari pesta, tapi kok depresi? Anda lihat itu? Keadaannya sangat baik, keuangannya sangat baik, kesehatannya nggak ada masalah semuanya, tapi jiwanya depresi. Kondisi hidup kita mengikuti jiwa kita. Karena itu dengar baik-baik. Orang kuat dengan jiwa yang cacat dikalahkan oleh orang yang cacat tapi jiwanya kuat. Next ya. Nah sekarang dengan cepat ya, bisa next. Faktor apa yang menentukan kondisi jiwa kita? Kondisi hidup kita ditentukan oleh jiwa kita. Sekarang faktor apa yang menentukan jiwa kita? Next, bukan uang. Ya, karena banyak orang kaya sakit jiwa. Percaya sama saya. Ya. Faktor yang menentukan sehat tidak jiwa kita bukan uang, bukan ketenaran. Namun apa? Next, yang pertama adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan milikinya. Next ya, bedanya di mana? Perhatikan, dengan sepenuhnya. Dalam 2 Tawarik pasal 16:9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, mengikut Tuhan dengan segenap jiwanya. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap emosimu, segenap keinginanmu. Mengasihi Tuhan. Anda harus sadar kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Ketika Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda rusak dan merusak. Segala sesuatu itu ada dan diciptakan karena tujuan. Ketika sesuatu itu menyimpang dari tujuannya, dia akan rusak dan dia akan merusak.
Katakan setelah saya, segala sesuatu ada dan diciptakan karena tujuan. 2, 3. Bangku ini dia ada, dia diciptakan karena tujuan. Begitu bangku ini dipakai menyimpang dari tujuannya, misalnya jadi bola kaki Pak Jonas. Pertama bangku ini akan rusak, dan yang kedua bangku ini akan merusak banyak kaki. Begitu Anda dan saya menyimpang dari tujuannya, maka jiwa kita akan rusak. Hidup kita pun akan rusak. Bukan aja itu, kita pun akan merusak banyak orang. Katakan yuk, saya diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa saya. Jadi begitu Anda mengasihi Tuhan, jiwa Anda kuat. Jiwa Anda sehat. Jadi kalau jiwa Anda sakit, itu karena Anda lebih mengasihi dunia ini daripada Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena itu mari Bapak Ibu, biarlah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Next ya. Jiwa Anda lemah bukan karena masalah, namun karena hati Anda tidak pernah bersungguh-sungguh percaya kepada Allah. Tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ya, prakteknya gimana dengan cepat? Praktek yang pertama adalah perenungan hati Anda. Perkataan siapa yang hidup dalam hati dan pikiran Anda. Kalau ada yang bertanya pada Anda, Tuhan itu bentuknya apa? Dia roh, oke. Tapi bentuknya apa? Lebih nyata. Perkataan, firman. Rohlah yang memberi hidup. Daging tidak berguna sama sekali. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Anda harus sadar, mati hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anda makan perkataan siapa dalam hidup Anda? Perkataan Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan. Manusia hidup bukan dari roti saja, namun dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Katakan setelah saya makan perkataan Tuhan. Sampai mati, pastor, saya tidak akan pernah lupa apa yang dia katakan tentang saya dan keluarga. Perkataan orang yang menyakitkan Anda ingat sampai mati. Perkataan Tuhan kemana? Apakah perkataan Tuhan hidup dalam hati dan pikiran Anda? Amin. Mazmur 119. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman itu menghidupkan apa? Jiwa kita. Perasaan kita. Emosi kita itu hidup, semangat. Ya. Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kata kesukaan di situ kaitannya dengan apa? Perkataan. Makanan. Makanan dengan perkataan itu sinonim dalam budaya Ibrani. Makanya dikatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya penting untuk kita setiap kali memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang masalah kita katakan. Gemakan apa yang Tuhan katakan. Katakan, saya makan perkataan Tuhan. Amin. Sehingga hatimu itu tenang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Saya lebih percaya makanan nggak salah, tapi hanya 10-20%. Karena yang masuk ke dalam mulut kejamban. Tapi apa yang keluar dari mulut, itu yang menentukan sehat tidaknya tubuh kita sebenarnya. Saya nggak anti makanan sehat, saya pun jaga makan. Tapi jangan tolong jadikan makanan sebagai berhala. Kita menyembah makanan, kita mengagungkan makanan, bukan perkataan Tuhan. Kenapa tubuh Anda sakit? Simple. Karena perkataan Tuhan tidak ada dalam jiwamu. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Next. Yang kedua apa? Praktek perintahkan jiwa Anda untuk memuji Tuhan. Next ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, saya segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Anda harus ngomong sama jiwa Anda. Ketika engkau letih, jiwa Anda capek, Anda mesti bicara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Katakan pada sebelahnya, ngomong sama jiwamu. Katakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, ketika Tuhan lihat bumi kacau gelap gulita, Tuhan katakan apa? Jadilah terang. Tuhan nggak bilang ngomong gini kan? Matilah aku. Ketika mungkin Anda melihat keuanganmu berantakan gelap gulita, mungkin ya dunia berkata tidak ada masa depan, Anda mesti ngomong, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat Anda di kayu salib. Kamu sudah dibeli. Kamu tuh milik Tuhan. Jangan takut dan khawatir. Tuhan itu setia. Ngomong. Jangan biarkan Goliat itu yang berkata-kata kita aminkan lagi. Jangan biarkan badai yang berkata-kata kita aminkan lagi. Diam kamu badai. Tuhanku lebih besar. Aku milik Tuhan. Tidak sehelai rambutku jatuh di luar kehendak Tuhan. Jiwaku memuji namamu. Jiwaku memuliakanmu. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Yang ketiga, praktek gini. Akui, jangan simpan dosa. Lalu terima pengampunan daripada Tuhan. Karena berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ada satu buku diluncurkan beberapa bulan yang lalu, namanya Happy Life. Pernah dengar? Itu jadi sempat trending, jadi topik pembahasan di podcast Kristen besar, di wawancara. Mengapa? Ya, tanpa sadar gereja sudah kehilangan esensinya, yaitu pertobatan. Jadi dosa tidak lagi disinggung, dosa tidak lagi dinyatakan. Ya, LGBTQ dosa atau tidak? Ada banyak hamba Tuhan berkata, oh kami tidak mau sentuh area itu. Loh, hati-hati. Yang disentuh hanya apa? Sukses, berkat. Padahal inti dari pesan Injil Kerajaan Allah adalah bertobatlah. Ingat baik-baik, dosa bukan masalah besar atau kecil. Dosa masalah respon hati. Tuhan mau kita belajar mengakui dosa kita. Kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Anda tahu mengapa? Karena Tuhan mengizinkan manusia berbuat dosa. Buktinya apa? Gak ada pagar di situ. Gak ada malaikat yang berjaga di situ. Ketika manusia digoda oleh ular, Tuhan lihat tidak? Tapi Tuhan bertindak tidak? Ketika Pak Jonas lihat anaknya, cucunya digoda bencong, bertindak tidak? Langsung kan, ngapain kamu bencong? Hah? Keluar kamu. Nah, Tuhan lihat digoda nih. Diemin aja tuh. Kapan Tuhan bertindak? Ketika manusia selesai makan buah yang Tuhan larang. Dan untuk pertama kalinya Tuhan yang maha tahu pura-pura tidak tahu. Adam, di manakah engkau? Apakah kau sudah makan buah yang kularang? Kenapa Tuhan bertanya? Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan mengharapkan kejujuran. Pengakuan. Jadi masalah dosa bukan masalah ukuran besar atau kecil. Daud dosanya lebih besar daripada Saul. Tapi Daud langsung ngaku. Saul nggak ngaku. Itu masalahnya. Coba belajar. Akui dosamu supaya jiwamu sehat. Dan Anda terima pengampunan. Katakan yuk, dosa saya dihapuskan. Bukan karena perbuatan saya. Namun karena perbuatan Tuhan untuk saya. Anda terima itu. Amin. Itu masalah kerendahan hati ya. Nah, belajar itu artinya sungguh-sungguh ikut Tuhan seperti itu. Tidak kompromi dengan dosa. Dosa-dosa akui gitu. Next ya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sum-sumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya panas matahari. Next, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanmu tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, sebab engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Roma 5:1, sebab itu,
kita yang dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan. Katakan iman. Anda tahu apa itu iman? Iman itu bukan respon Tuhan pada perbuatan kita. Iman itu respon kita pada perbuatan Tuhan untuk kita. Kita diselamatkan karena respon kita kepada apa yang Tuhan sudah perbuat lewat Yesus di kayu salib. Amin. Jadi jangan Anda berkata gini, kamu kurang doa sih. Kamu kurang sungguh-sungguh melayani, makanya Tuhan gak berkati kamu. Itu bukan iman. Itu Taurat. Iman itu respon kita. Kita dibenarkan karena iman. Karena perbuatan Tuhan Yesus untuk kita di kayu salib. Makanya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika hatimu tenang dengan Allah. Ketika Anda dapat hidup damai sejahtera dengan Allah. Anda pun dapat hidup damai sejahtera dengan dirimu dan juga dengan sesamamu. Karena itu mari. Ya, akui dosa kita. Siapa sih yang gak pernah buat dosa? Tapi masalahnya bukan dosanya, masalahnya adalah kerendahan hati kita. Saya harus berani mengakui, kalau Anda ikut IG saya, Anda dengar aja, saya harus berani mengakui, saya buat salah sama anak saya. Saya akui, saya buat salah sama istri saya. Makanya mari, strong from home. Rumah jadi tempat yang paling aman untuk kita mengakui dosa kita. Karena Anda harus ciptakan itu, apalagi para ayah ya, harus ciptakan atmosfer bahwa istri kita, anak-anak kita merasa aman dan nyaman untuk mereka bisa mengakui. Sehingga ada kesembuhan di situ. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Apanya? Jiwamu sembuh. Anak saya nomor 2, waktu itu masih kecil, ya masih 2 tahun, adiknya baru lahir. Tadinya kan pusat perhatian ke dia Pak Jonas. Dikit-dikitan, begitu adiknya lahir, pindah tuh semuanya. Termasuk kami orang tua. Lalu anak saya nomor 2 berkata gini, papi, mami lebih sayang adik daripada aku. Ketika anak saya berkata seperti itu, respon saya sebagai orang tua gimana? Menolak kan? Oh enggak kok, papi sayang. Akhirnya saya tuh disadarkan, ini penting disadarkan. Kami harus belajar mengerti bahwa perasaan itu netral. Ketika anak kami menceritakan perasaannya, dia bukan sedang menyerang atau menuduh kami, dia sedang menceritakan perasaannya. Itu kan perasaan dia. Dia merasa kami sebagai orang tua lebih sayang adiknya dibanding dia. Itu kan perasaan dia, jangan ditolak. Akhirnya kami bertobat. Katakan yuk, bertobat. Vanessa, maafin papi mami ya. Papi gak terima perasaan kamu. Kamu merasa papi mami lebih sayang adik ya? Iya. Kenapa? Dia ceritakan perasaannya. Sembuh jiwanya. Banyak anak hari ini jiwanya terluka. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah terima perasaannya. Terima perasaannya. Oh kamu merasa seperti itu. Bukan masalah benar atau salah. Itu perasaan dia. Itu jiwanya dia. Demikian pun saya sebaliknya dengan istri. Istri pun dengan saya sebagai suami. Papi itu merasa sedih, kecewa, bahkan marah waktu kamu berperilaku seperti itu. Nah, ceritakan perasaannya. Saling mengakui, makanya sembuh. Amin. Ya, Anda belajar sesuatu? Yang keempat, serahkan kekhawatiran, bersyukur, bersuka senantiasa karena Tuhan. Setelah akui dosa, serahkan kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, kuncinya dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau khawatir gimana Pastor? Serahkan kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dikunci dengan ucapan syukur. Baru damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi, memelihara jiwamu, hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Next, jiwa Anda lemah bukan karena masalah, namun karena hati Anda yang tidak pernah bersungguh-sungguh percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bicara tentang apa? Perenungan, perintahkan, pengakuan, pengucapan syukur kita. Amin. Ya. Next ya. Nah, ini spiritual journey gereja kami ya, punya pola hidup yang baru, pikiran, perasaan, perkataan dan perilaku. Ya, next ya. Nah, yang kedua adalah pola asuh orang tua, sekolah, pergaulan Anda menentukan jiwa Anda. Next, ada pola asuh otoriter. Artinya gini, disiplinnya lebih tinggi,
tinggi sekali, kasihnya rendah sekali. Itu otoriter. Akhirnya Anda cenderung jadi apa? Penakut, kurang percaya diri, dan sulit mengambil keputusan. Next, ada pola asuh permisif. Kasihnya tinggi, disiplinnya rendah. Akibatnya terlalu dimanjakan, cenderung egois, kurang bertanggung jawab, dan sulit menerima batasan. Yang benar apa? Pola asuh seimbang. Kasih tinggi, disiplin juga tinggi. Yang paling parah, kasihnya rendah, disiplin juga rendah. Hancur lah itu anak. Jiwanya rusak. Ya, nah, kalau pola asuh seimbang, dididik dengan kasih sayang, disiplin, kebebasan, dan bertanggung jawab, Anda memiliki harga diri yang tinggi, mandiri, dan dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, seringkali pendidikan itu hanya fokus di intelektual kan, bukan di jiwanya. Makanya strong from home ini tugas orang tua dari rumah. Anda boleh sekolahkan anak Anda ke tempat yang paling bagus, tapi kalau di rumah jiwanya sudah luka, keluar rumah lebih parah Bapak Ibu. Apalagi kalau ada pindahkan ke luar negeri, waduh lebih kacau lagi. Berharap ada komunitas yang bagus di sana. Amin, Anda belajar sesuatu? Katakan, jaga jiwamu. Yang ketiga, nah ini dia. Pemberian hati Anda. Itu menentukan sehat tidaknya jiwa Anda. 2 Korintus 8 ayat kedua, selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka kelewatan miskin ya. Ini udah miskin, kelewatan miskin Bapak Ibu. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Lihat Bapak Ibu. Ini surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus yang notabene lebih mapan secara keuangan, lebih kuat, tapi nggak support pelayanan Paulus. Yang support pelayanan Paulus adalah jemaat Tuhan di Makedonia. Jadi masalah memberi itu bukan masalah seberapa banyak uang yang Anda punya, bukan. Itu masalah seberapa sehat hati dan jiwa Anda. Pemberian Anda menunjukkan jiwa Anda sehat atau tidak. Dan pemberian Anda pun menentukan jiwa Anda sehat atau tidak. Next ya. Karena itu Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Next, memberi ternyata meningkatkan kebahagiaan. Ada orang kaya raya kenapa stres? Kurang memberi. Bener. Bener Bapak Ibu. Jiwanya sakit, inginnya ngambil, makanya serakah kan. Kurang. Jiwanya sakit. Janda cuma punya 2 peser, dia memberi. Jiwanya sehat, berkat mengalir. Kaya tuh di dalam dulu, bukan di luar dulu. Yang kedua apa? Memperkuat hubungan. Kan kita harus menggunakan mamon untuk membangun persahabatan. Pakai uang untuk bangun hubungan, jangan karena uang hubungan rusak. Pakai uang untuk bangun hubungan. Yang ketiga apa? Meningkatkan rasa berharga. Waktu Anda memberi, banyak orang berterima kasih, itu Anda naik tuh. Rasanya senang ya, bahagia ya. Dan juga berguna. Jadi ingat next ya, bukan uang yang membuat jiwa kita sehat. Karena akhir zaman banyak orang jadi hamba uang. Malah jiwanya sakit. Coba, memberi Anda harus budgetkan. Kan 10% jelas perpuluhan. Ada persembahan. Lalu ada budget memberi. Mungkin bisa 5%, 3%, terserah Anda. Tapi ada budget. Jadi waktu Anda memberi, nggak berat. Karena memang sudah budget, harus keluar. Budgetkan. Menolong orang susah, apapun. Silahkan dari pemberian itu. Nah tentu memberi harus bijak ya. Artinya begini, gereja kami pun belajar Bapak Ibu. Karena tidak punya uang dan miskin itu 2 hal yang berbeda. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Tapi miskin kondisi mental. Semua orang kaya hari ini dulunya nggak punya uang. Tapi mentalnya bukan mental miskin. Makanya kami belajar memberi ya. Gini, hindari pemberian langsung. Khususnya misalnya kecuali musibah, gempa bumi, atau kayak di LA, Palisade, kebakaran, itu butuh bantuan langsung. Tapi kalau kondisi normal seperti ini, hindari pemberian langsung. Apalagi langsung kasih sembako gitu, hindari. Kenapa? Waktu kita kasih itu, kita ngomong kepikiran bahasa dia, kamu tuh miskin. Kamu layak ditolong. Nah begitu dia punya pikiran, saya layak ditolong, dan dia bisa ngomongin nanti ya,
Kalau kamu nggak nolong saya, dosa kamu. Wah, itu kacau tuh. Kami harus didik jemaat yang Tuhan percayakan. Ya, dulu zaman ibu saya jadi gembala, token listrik habis, ketok pintu gereja. Uang sekolah nggak punya, ketok pintu gereja. Kontrakan habis, ketok pintu gereja. Ibu saya stres, Pak Jonas. Kalau dengar ketokan pintu tuh, waduh. Jemaat kan kalau nggak tolong nggak enak gitu. Ya, akhirnya kami benahi lah. Saya konsultasi dengan seseorang ngomong gini, patokannya gini pastor, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, gereja hanya bantu soal makanan. Soal token listrik, anak sekolah, kamu harus urus sendiri. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kita support makanannya. Yang namanya nolong gak bisa terus menerus. Nanti apa? Merusak jiwanya. Jadi punya jiwa minta. Amin. Next, ya, saya simpulkan demikian. Kondisi jiwa kita menentukan kondisi hidup kita. Ganti kata kita dengan kata saya, baca 3 kali sama-sama. 2, 3. Kondisi jiwa saya menentukan kondisi hidup saya. 2. Kondisi jiwa saya menentukan kondisi hidup saya. 3. Kondisi jiwa saya menentukan kondisi. Next. Faktor apa yang menentukan kondisi jiwa kita? Yang pertama next adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Yang kedua, pola asuh. Dan yang ketiga, next, baca keras-keras yuk, 2, 3. Saat keadaan sedang tidak baik, jaga jiwamu tetap baik. Tetap bersungguh hati kepada Tuhan, dan tetap belajar setia untuk memberi. Mari kita berdiri bersama-sama.